Selamat malam semuanya. Wow, it's first time on 2023 TikTok. Kita perdana kembali tayang melalui live Instagram tentunya teman-teman. Hai Kak Sherry, Lila, Chandra, Kak Tio, Tony. Selamat malam semuanya. Nah teman-teman, thank you ya yang udah kemarin ngikutin TikTok sepanjang tahun 2022. Seneng banget kita bisa ketemu lagi di 2023 episode perdana dalam episode 40 Dikdok kali ini. Wow, salam sehat dari Pontianak. Wow, halo Kak Sherelia. Halo ya Kak Ninot, ini gak boleh sambil sapa-sapa. Halo, kenalin dulu, aku Ivo, aku dari Dikdok. Jadi teman-teman buat yang mungkin tahu Dikdok dari Dokter Vini atau mungkin yang emang udah follow Dikdok sebelum-sebelumnya, Dikdok ini adalah edukasi Instagram melalui live IG. Jadi kalau teman-teman kepoin, akan ada banyak live IG dari episode pertama dan hari ini udah episode ke-40. Dan berita baiknya adalah kalau kita akan mengadakan maraton live Instagram. Wah, maratonnya gimana ya? Yap, kita akan adain live Instagram setiap hari sampai 100 kali. Belum pernah ada yang ngadain live Instagram setiap hari sampai 100 kali. Dan kita akan ngobrol dengan 100 dokter. Wow, kira-kira kalau 100 itu kita bisa ngomongin apa aja ya teman-teman? Banyak ya. Nah, aku udah siapin banyak banget topik yang akan kita bahas. Dan malam ini topiknya seru banget, yaitu ini kayak judul lagu. Ini aku juga lagi putar lagu nih sekarang, salah satu playlist yang aku suka banget satu minggu ini karena jadi soundtrack salah satu video priwet gitu. Nah, kalau teman-teman boleh dengerin, ada lagunya cover Nicki yang You Will In My Heart. Wah, iya bener. Hai Kak Sheryl, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya boleh bantu aku nih untuk cari judul. Mungkin requestnya pengen judul apa, karena kita akan live Instagram 100 hari ke depan dengan 100 dokter. Wow, dan hari ini udah gak sabar. Hari ini spesial, kita juga akan bagikan ada OVO untuk 3 pemberi pertanyaan terbaik. Nanti akan dipilih oleh Dokter Vini. Udah gak sabar ya kayaknya ya. Yang udah join boleh dong undang teman-teman yang lain supaya gabung ke live Instagram kita malam hari ini. Aku mau lambai-lambaikan tangan dulu nih ke Mediana. Hai Kak Rakvanesta, Kak Odit, Kak Makeup, Kak Ninit Kentang, Kak Putri ya, hai. Oke, sebelum kita undang, aku tulis dulu topik kita hari ini apa. Ada yang bisa tebak? Kayaknya udah tahu semua deh. Kayak lagu zaman dulu nih, jangan ada dusta, tapi kalau kita jangan ada kusta. Jadi kusta kita udah banyak banget ya, udah lama banget sering dengar kusta. Cuman kali ini kita akan bahasnya lebih nyantai. Oke, bentar ya. Oke. Oke, hai Sabrina, hai, halo. Mana nih sapa-sapa dulu, mungkin dari mana aja? Tadi ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Depok, ada yang dari mana lagi nih? Kalau aku sekarang stay-nya di Jakarta gitu. Mungkin teman-teman yang lagi tinggal di Jakarta boleh kita kapan-kapan ngadain komunitas Dikdok Meetup. Nah, nggak sabar ya. Nah, ini kita mau diskusi tentang kusta, santai aja sambil rebahan, sambil tanya-tanya di kolom komentar, dan aku akan langsung undang. Hai, Kak Adi Wibowo. Undang langsung ya, Dokter Vini ya. Siap, baik. Kak Vini. Oke, sedang diundang. Boleh tanya, temanya menarik. Iya, benar banget. Ini aku udah sematin kalau nggak bisa ya. Oke, benar. Iya Kak Ninot, jadi kenapa sih kita bahas temanya di episode pertama di 2023 ini tentang kusta? Nanti kita akan bahas sama Dokter Vini ya. Boleh sapa-sapa dulu nih, dari mana aja nih yang udah nonton? Ada Kak Putri, Dokter Vini aku udah undang, boleh diterima dulu. Oke, Dokter Vini.
Boleh masuk dok ke live Instagramnya. Dokter Vini kayaknya belum masuk nih teman-teman. Ya. Oke, sambil nunggu. Teman-teman lagi ngapain hari ini? Apakah harinya melelahkan? Karena ini udah hari Rabu, 3 hari lagi weekend. Nah, ini Dokter Vini udah ada. Kita undang lagi Dokter Vini yuk. Oke. Dokter boleh diterima. Hai dokter, selamat Hai, malam. kedengaran nggak sih Mbak Ivo? Selamat malam semuanya. Kedengaran. Kita tes-tes cantik dulu dok. Mungkin boleh cari angle-nya atau tes pencahayaannya karena teman-teman yang lagi pulang dari kantor, iya kita sama ini kita, aduh baru banget sampai dari kerjaan kita. Nih, Iya benar-benar, dokter Vini. malam-malam ya kan? Nah, dokter Vini udah ketemu nih tempat PW-nya biar kita nanti bisa langsung kasih tahu kenapa kita bahas topik ini dok malam hari ini. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, dokter, apa kabar? Sehat, dokter? Alhamdulillah Mbak Ivo, selamat malam semuanya, Nah, teman-teman selamat semuanya. malam nih. Dokter Vini ini salah satu dokter yang juga banyak berkontribusi di Dikdok. Jadi kalau teman-teman kepoin nih beberapa video yang juga sempat viral kemarin, video yang Kanjuruhan ya dok ya, terus video yang lainnya juga ada beberapa dokter Vinisi. Jadi dokter Vini sangat aktif memberikan edukasi kesehatan di sosial media gitu. Nah teman-teman boleh follow Instagram dokter Vini atau langsung ke tempatnya dokter Vini nanti. Cuman kita kenalan dulu dok, siapa tahu ini teman-teman di sini nggak tahu nih dokter domisilinya di mana. Silakan dokter. Halo, selamat malam semuanya. Aku Dokter Vini, domisili aku di Jakarta saat ini. Kerja di salah satu puskesmas di Jakarta juga. Udah itu aja perkenalan. Jangan Iya. ketemu aku di puskes ya. Berarti sakit soalnya. Iya dok, lagi musim hujan tadi 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 di daerah Jakarta Utara hujannya deras banget dok. Ini badan saya udah mulai nggak enak hidungnya semuanya. Aduh bahaya nih bulan 2. Oke, dok, makasih udah join. Ini spesial ya dok. Ini adalah live Instagram pertama di tahun ini dan topiknya kita kebetulan kemarin memang bahasnya kayak berat, tapi ternyata ini nggak berat sih harusnya karena kusta gitu, kata kusta itu kita udah dengar puluhan tahun yang lalu. Saya masih muda ya dok ya. Itu maksudnya kayak dari zaman kecil itu kayak udah sering dengar kusta-kusta. Tapi stigma kusta itu kayak apa ya, kayak masih berbahaya dan nggak tahu kenapa. Karena memperingati kemarin tanggal 30 benar ya dok ya, Hari Kusta ya. Nanti teman-teman yang Sebenarnya nggak tahu. Hari Kusta itu tiap akhir bulan di Januari sih. Ke tahun ini 29 Oh, ya. Di hari Minggu kemarin jatuhnya kurang lebih itu sih Mbak Ivo. oke, berarti setiap akhir Januari. Jadi tahu kan saya dok. Tadinya saya nggak tahu, saya jadi googling juga sih kemarin tuh dok. Iya Oke. benar-benar. Nah, dari sisi dokter dok, saya penasaran banget. Kusta, apakah sama uh, stigma kusta yang dulu kita tahu sama kusta yang sebenarnya sekarang ada? Oke, sebenarnya penyakit kusta ini udah lama ya. Kusta, lepra gitu atau nama lainnya juga ada morbus Hansen gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu penyakit yang tertua nih Mbak Ivo. Jadi udah lama dari zaman dahulu kala gitu ya. Stigmanya dulu itu penyakit ini kayak penyakit kutukan, penyakit guna-guna gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, penyakit ini tuh bisa disembuhkan gitu ya dengan screening di awal, kita tahu ini penyakitnya, kita obati dengan secara tepat seperti itu. Oke, oke, berarti mungkin dulu kenapa dianggap kayak aib gitu stigmanya Benar. karena mungkin pengobatannya kan perkembangan juga berubah ya dok ya. Dulu mungkin Hmm. teknologi belum secanggih sekarang, tapi sekarang stigma itu ternyata sudah tidak seperti yang dulu. Benar ya berarti itu ya dok ya? Iya, karena dulu mungkin penyakit ini tuh biasanya memang di sosial ekonomi ke bawah gitu ya, ekonomi rendah gitu ya. Jadi dengan Hmm. sekarang kebersihan kita juga lebih
jaga gitu ya, higienitas orang sekarang kan lebih Oke. udah paham banget nih Mbak Ivo tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu juga yang mempengaruhi penyakit kusta ini sendiri. Jadi perilaku kesehatan sekarang itu kan orang lebih aware sama kebersihan gitu. Karena salah satunya karena itu sih gitu. Perkembangan Oke. ya dari masa ke masanya gitu. Banyak dok, banyak yang lupa sama banyak yang kayak tadi stigmanya kan kayak apa ya, kayak aib, kayak sakit gatal-gatal gitu, yang sakit yang nggak ada obatnya. Kalau sekarang sebenarnya kusta itu yang seperti apa sih dok? Saya penasaran. Jadi kusta itu atau lepra, morbus Hansen ini dia itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae gitu ya. Dia itu merupakan bakteri tahan asam gitu yang menyerang kulit kita gitu dan apa namanya saraf tepi kecuali susunan saraf pusat seperti itu. Jadi dia lebih selain kita melihatnya ada keluhan seperti bercak kemerahan atau bercak putih gitu ya, jadi di bercaknya itu juga jadi mati rasa gitu Mbak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sentuh gitu ya atau kita kasih sensasi kita tusuk gitu ya, dia nggak berasa biasanya gitu. Jadi selain ada keluhannya dia bercak seperti itu ya, dia juga ada hilang rasa atau baal gitu. Jadi nggak serta-merta ada keluhan bercak-bercak gitu kita langsung bilang itu kusta, enggak gitu. Jadi ada tipe-tipenya juga gitu. Oke, jadi tadi nama lainnya apa dok? Lepra. Kusta, lepra atau morbus Hansen itu sama aja. Sama. Oke, pertanyaan singkat, apakah sekarang itu bisa disembuhkan dok? Bisa Oh, disembuhkan dan obatnya gratis. Gitu. gratis dari pemerintah ada ya? Dari pemerintah di puskesmas biasanya udah ada. Gitu. Oke. Oke, dokter. Ini sebelum kita tanya selanjutnya, aku tadi lupa infoin kalau hari ini kita akan bagikan OVO untuk 3 orang penanya terbaik. Nanti dokter Vini sendiri akan pilih. Jadi buruan tulis pertanyaan kalian di kolom chat. Kita akan bacain nanti 20 menit terakhir. Nah, dokter lanjut lagi nih dok. Berarti ciri-cirinya itu apakah di seluruh tubuh atau ada area tubuh tertentu atau gimana Jadi ciri-cirinya? dia itu kan menyerang saraf tepi, kulit. Nah, bisa di jaringan tubuh mana aja kecuali susunan saraf pusat. Jadi dia bisa di mana aja sih bentuk lesinya gitu ya. Untuk apa bentukannya itu dia bisa di mana aja gitu. Mungkin buat penularannya juga ya. Jadi nggak serta merta orang kusta itu kan katanya penyakit menular nih Mbak Ivo. Jadi kalau misalnya kan orang takut nih, jangan-jangan kusta takut ketularan. Jadi sebenarnya kusta itu penularannya tuh nggak semudah itu gitu ya. Jadi dia itu penularannya itu bisa via apa air liur ya, droplet gitu atau kontak yang menahun gitu ya. Jadi saluran nafas bisa kontak kulit yang menahun. Terus jadi kalau misalnya kita merawat pasien kusta gitu ya, misalnya di rumah ada yang terkena kusta gitu ya, kita rawat, kita bisa nih ketularan, tapi tidak semudah itu. Kalau misalnya kita ada perlukaan gitu ya, terus kondisi rumahnya apa namanya? Jadi kalau bakteri si kusta ini, Mycobacterium leprae ini, dia itu kan bakteri tahan asam Bevo. Jadi kalau misalnya kena matahari, biasanya itu kalau suhunya tinggi dia akan mati. Jadi kalau misalnya rumahnya sirkulasinya nggak bagus, jadi dia bisa mati di situ. Makanya orang yang merawat pasien kusta itu harusnya dia sirkulasinya bagus, daya tahan tubuhnya baik, itu juga dia menghindari dia bisa tertular gitu. Jadi nggak, kan ada juga yang bilang kalau salaman kita bisa ketularan, nggak semudah itu gitu. Jadi harus ada perlukaan juga, kondisi daya tahan tubuh orang tersebut gitu ya, terus lingkungannya dan kebersihannya. Jadi kontaknya juga harus lama, nggak kita salaman terus langsung ketularan gitu, karena inkubasi pasien inkubasi si bakteri ini tuh bisa sampai 10-20 tahun gitu ya. Jadi kita kontaknya sekarang, sakitnya bisa 20 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian gitu. Jadi sakitnya lama gitu. Jadi kayak gitu, jadi nggak langsung ketularan karena kita salaman. Oh, jadi long term gitu ya dok ya, Iya, apa tahapannya ya, bukan yang kayak zaman dulu kan misal kalau senggolan dikit, ntar kita bisa ketularan gitu kan, iya, dulu stigmanya begitu ya dok ya. benar. Karena dulu juga ya itu Oke. tadi karena kebersihan juga kayak gitu ya, pengaruh juga sih Hmm. itu.
Oke. Dok, ini kita coba jawab pertanyaan ini. Tadi aku lihat ada pertanyaan yang bagus banget. Ini dari @Ninots Kentang. Dok, apakah penyakit kusta bisa diturunkan secara genetik? Dan apakah kusta bisa disembuhkan secara total? Bisa nggak, Dok? Oke. Kusta ini bukan penyakit genetik ya, dia bisa sembuh total dengan kita rutin berobat teratur. Jadi biasanya kita ada keluarga yang mantau buat minum obatnya juga nih ya. Jadi dia dan pengobatan kusta ini tergantung jenis kustanya, ada 6 sampai setahun ya, 6 bulan sampai setahun ya, tergantung jenis kustanya. Kalau misalnya kita uh, berobatnya sesuai dosis anjuran dokter, insya Allah mah kita sembuhnya lagi. Jadi bisa sembuh gitu. Jadi bukan penyakit genetik ya, dia itu ya, bukan penyakit bawaan. Jadi dia penyakit memang penyakit menular. Nah, ini informasi baru nih, kalau kusta ini bukan penyakit genetik. Banyak yang ngira kan mungkin karena menular, oh jangan-jangan ini genetik bisa diturunkan. Enggak ya, teman-teman. Sudah jelas dokter Vini bilang tidak termasuk dalam genetik gitu, penyakit genetik. Lagi nih dok, kita jawab pertanyaan ini. Ada dari NSSJJTJ_B7. Dok mau tanya, apakah kusta bisa menyerang di semua umur dari anak-anak atau dewasa aja? Wah bagus nih. Oke, jadi kusta itu sih bisa menyerang segala usia, tapi dia jarang di usia 1 tahun gitu ya. Ada literatur yang bilang dia usia 14-15 tahun ke atas gitu ya. Tapi jarang sih, biasanya pada anak-anak karena itu tadi masa inkubasinya panjang gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja karena di lingkungan itu atau di dalam rumah itu ada yang kusta sebelumnya gitu ya. Jadi ketularan pada anaknya bisa aja gitu ya. Tapi jarang biasanya kasusnya gitu. Jarang juga pada anak yang di bawah setahun sih, jarang saja memang usia-usia dewasa gitu ya. Dan semuanya itu ada ketentuannya nih Mbak Ivo. Jadi nggak semua asal dia misalnya usia dewasa seperti itu ya, asal dia ini. Jadi orang yang memiliki imunitas yang rendah gitu Mbak Ivo. Oh. Jadi kalau misalnya dia punya penyakit sebelumnya, yang penyakit misalnya penyakit yang menurunkan imunitas kayak HIV gitu ya, atau dia punya penyakit sebelumnya DM yang menurunkan imunitasnya dia akan lebih mudah terserah gitu, mudah ketularan gitu. Selain faktor-faktor yang tadi udah saya sebutin gitu, selain faktor kebersihan atau ada faktor luka gitu ya. Gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia bisa ketularan. Jadi nggak serta-merta, oh berarti usia segini bisa ketularan langsung. Gitu. Jadi ada faktor-faktor lainnya yang mungkin dia bisa ketularan. Gitu. Oke. Thank you dok. Wah ini ada dari Kak Sherila. Dok mohon maaf di saya live IG-nya dokter pecah-pecah. Mungkin sinyal dokter boleh. Tapi di sini Tadi sempat di awal sih kalau saya. di sini aku jernih. Oh, tapi kalau di kita tuh ya. Iya, di sini aman sih Mbak Ibu. Oke, di sini tampilan kita berdua aman nih dok ya. Oke, cakep. Oke aman. Mungkin nanti outputnya ininya doang kali ya dok. Boleh nggak dok kasih simulasi, kan jarang banget nih dok kita tahu sekarang edukasi tentang kusta ini. Dokter kan kebetulan memang praktek offline-nya di puskesmas, di mana tadi dokter bilang pengobatannya sudah ada nih dari pemerintah dan itu gratis. Boleh kasih sedikit nggak dok gambaran, misalnya ketika nih ada orang, keluarga atau orang yang kita kenal uh, kena kusta atau memang diagnosis kusta, biasanya tahapannya seperti apa, proses pengobatannya gimana, gambaran terapinya gimana? Di puskesmas, anggap apa di puskesmas ya dok ya? Oke. Jadi kalau misalnya ada kerabat kita gitu ya, yang mengalami keluhan dia ada bercak-bercak gitu ya, bercak kemerahan atau putihan yang baal. Jadi biasanya kan orang gatel nih Mbak itu. Ini dia malah mati rasa di bagian yang lesi tersebut gitu ya. Dia malah nggak berasa gitu ya. Kalau misalnya kan keluhan penyakit kulit itu dia gatal di suatu tempat. Kalau ini nggak, dia ada lesinya, terus dia nggak berasa. Mau di kalau misalnya kita tusuk pun dia nggak berasa gitu. Terus boleh nih kita curiga, kita langsung periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah nanti yang menentukan itu dokternya, kira-kira memang ini arahnya ke arah kusta atau jenis penyakit yang lain gitu. Karena nggak ujuk-ujuk kita, oh ya ini kusta gitu, enggak. Karena
biasanya kalau misalnya pasien-pasien zaman sekarang udah pintar nih Mbak Ivo, searching dia biasanya. Jadi kalau searching keluhannya ini langsung keluar banyak gitu ya. Contoh kusta enggak juga. Jadi kusta itu ada 3 tanda utamanya, yaitu tadi ya, tanda-tandanya itu dia biasanya ada beberapa lesi, bisa 1 atau sampai lebih dari 5, yang bisa kemerahan ataupun bercak putih yang bakal mati rasa. Setelah itu kalau kita udah curiga nih, dari dokter memang curiga ini ke arah kusta gitu, karena dia ada mati rasanya, kita udah pemeriksaan gitu ya, kita bisa nih kita rujuk untuk pemeriksaan BTA, pemeriksaan jadi dikerok tuh bagian kulitnya Mbak Ivo. Nah di situ bisa ditemukan bakteri tahan asamnya. Nanti kalau memang sudah positif dari rumah sakit, nanti akan dirujuk balik ke puskes untuk dapat obat gratisnya itu. Biasanya seperti itu kalau yang memang kusta-kusta yang, jadi kusta itu ada jenis-jenisnya lagi nih Mbak Ivo, yang biasanya tahap-tahap yang kita bilang tuh kalau bahasa awamnya ada kusta yang lesinya basah sama lesinya kering gitu ya. Itu untuk kusta-kusta yang kayak diabetes ya dok ya? Ya, itu yang istilahnya yang kumannya sedikit gitu ya. Jadi ada yang multibasiler, ada paucibasiler gitu. Yang paucibasiler itu yang kumannya lebih sedikit dibanding yang multibasiler. Jadi dan yang lebih banyak menularkan juga yang multibasiler karena dia kumannya lebih banyak gitu. Dan kondisinya lebih banyak lagi, agak berbeda memang antara multibasiler sama paucibasiler itu sendiri. Obatnya juga nanti beda gitu. Oke. Dok, ini tadi ada yang nanya, kayaknya tadi ini dokter udah jawab deh dok. Apakah perbedaan kusta dan lepra dok? Mengingat bakteri pembawa kusta bernama Microbacter lepra. Sama atau beda dok? Nah ini orang awam misalnya mikir gitu dok. Sama sayang. Jadi kusta, lepra, morbus Hansen itu nama lainnya aja. Dia sama. Nama lainnya aja. Oke. Tadi itu saya dengar cukup menarik ya dok. Jadi teman-teman yang nggak tahu berarti ketika kita misalnya tadi bawa orang yang didiagnosis kusta, masih tetap diperiksa dulu ya dok ya, diambil kulitnya sedikit, dipastikan ini beneran atau enggak. Kira-kira dok, kalau misalnya iya penyembuhannya nih anggaplah ada kayak tipe ringan sedang berat gitu nggak sih dok kalau kusta? Jadi kalau berdasarkan WHO dia ada jenisnya multibasiler sama paucibasiler yang tadi saya bilang. Jadi bedanya itu kalau di paucibasiler itu dia lesinya itu 1-5 gitu. Jadi dia lebih sedikit gitu ya. Terus biasanya mempengaruhinya sarafnya hanya 1 aja gitu. Jadi lebih jelas rasa baalnya gitu, rasa mati rasanya gitu. Nah terus kalau misalnya yang multibasiler dia biasanya lesinya itu lebih dari 5, terus keterlibatan sarafnya lebih banyak, jadi rasa baalnya malah lebih nggak jelas, hilang rasanya lebih nggak jelas karena mempengaruhi sarafnya lebih banyak seperti itu. Jadi klinisnya itu bisa beda-beda nih Mbak Ivo gitu. Nah untuk penanganan obatnya pun beda-beda. Kalau paucibasiler itu bisa sampai 6 bulan. Nah kalau yang multibasiler bisa sampai setahun atau lebih gitu. Startnya dari 6 bulan gitu. Jadi tergantung, kita baginya begitu sih dari WHO. Pembagian jenis lainnya ada, tapi untuk pengobatan terapi biasanya kita pakai yang dari WHO, jenisnya dibagi jadi 2, paucibasiler sama multibasiler. Ini saya baru tahu. Saya kira tuh pengobatan kusta tuh yang kayak harus 2 tahun, minimal tuh setahun, karena dia kayaknya prosesnya lama banget. Ternyata ada yang bahkan di bawah 3 bulan yang tadi dokter bilang ya. 6 bulan, minimal 6 bulan. 6 bulan. Minimal 6 bulan. Nah, tapi kan itu termasuk singkat ya dok ya untuk penyembuhan ya, proses penyembuhan. Wah, ternyata canggih banget sekarang udah perubahan kusta ini. Wow, ada pertanyaan lagi dok, kita coba jawab boleh ya? Satu lagi ya. Ini udah dari Putri Aal _ dok, awal gejala kusta seperti apa dan bedanya dengan kurap bagaimana? Apa ada pencegahannya dok? Nah ini emang beda dok? Jadi ini, iya memang kalau kita lihat sekilas yang tadi saya bilang nih Mbak Ivo, kalau misalnya dia lesinya itu, kalau misalnya di kusta itu kan dia mati rasa biasanya. Jadi kalau kurap itu gatal. Jadi misalnya kalau ada bercak keputihan, gatal
gatal, kena keringat makin gatal, kita bisa curiga itu ke arah jamur gitu ya. Salah satunya ya penyakit kurap biasanya yang didengar sama orang awamnya. Nah, kalau misalnya penyakit kusta ini dia malah nggak gatal, dia malah nggak ada keluhan gatal gitu. Dia justru dia ada bercak kok, makin lama bercaknya bisa berubah juga nih gitu ya, merahkan tapi dia nggak gatal. Tapi kalau kita coba misalnya pakai ini ya, kita coba kok dia lebih nggak berasa gitu dibanding kulit sekitarnya. Nah, kita boleh curiga itu mengarah ke kusta gitu. Jadi bedanya sama kurap, kalau kurap itu dia biasanya infeksi jamur gitu. Jadi biasanya kalau jamur itu gatal gitu, apalagi kalau kena keringat makin gatal. Iya. Ciri khas utamanya itu gatal dan itu pasti beda sama si kusta tadi ya dok ya. Oke, dok, terakhir dok, kayaknya kan kusta itu pasti masih ada dan kita kayak tadi kata dokter kita nggak bisa tahu nih misalnya menularnya sehari ini efeknya itu bisa setahun, bisa 5 bulan setelah kita kena itu gitu ya dok ya. Berarti apa dong harus yang kita lakukan? Apakah harus jaga air mandi ataukah harus apa ya dok pakai bedak tertentu untuk tubuh? Aduh, dok. Sebenarnya gini Mbak Ivo, jadi dia yang bisa menularkan kusta itu orang yang tidak minum obat secara teratur gitu. Jadi kalau kita dekat sama orang yang kusta terus dia nggak minum obat teratur, kita beresiko ketularan kustanya. Tapi dengan catatan tadi, kalau kita daya tahan tubuhnya turun gitu ya, lingkungan saat kita menjaga pasien kusta itu nggak bagus gitu ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Sebenarnya penularannya itu sebenarnya hanya sedikit sih Mbak gitu ya, 5% untuk dari penelitian dari orang-orang yang menjaga pasien kusta. Jadi nggak perlu takut sebenarnya, nggak perlu terlalu gimana gitu, karena dia bukan penyakit yang mudah ditularkan gitu. Dengan kita bukan berarti kita punya keluarga kerabat yang punya sakit kusta kita nggak mau merawat gitu Mbak Ivo, karena kita bisa jaga kebersihan gitu ya, jaga daya tahan tubuh gitu ya, kita tetap bisa merawat gitu dengan menjaga kondisi lingkungan yang bagus juga, karena bakteri itu tadi kan mati kalau kena panas ya, kena cahaya matahari. Jadi kalau misalnya sirkulasinya bagus, mati juga bakterinya. Dan kalau orang yang terkena kusta, dia sudah minum obat nih Mbak Ivo sekali, satu kali dia sudah minum itu sebenarnya bakterinya udah mati. Cuma kan dia perlu tahapan-tahapan lagi gitu. Jadi kita harus memastikan orang yang terkena kusta itu minum obatnya sampai selesai gitu. Jadi nggak perlu takut sebenarnya gitu. Bisa merawat kusta tanpa harus takut gitu. Mungkin ini dok, memang kayak tadi kita bilang edukasi tentang kusta itu perubahannya itu udah beda banget. Jadi stigma kusta yang dulu menyeramkan, yang begitu bisa menularkan kita secepat itu, jadi masih bisa nempel gitu loh, masih kesannya aib, takut mungkin itu. Nah mudah-mudahan nih dari dokter Vini hari ini penjelasannya membuka saya aja terbuka gitu ya dok, jadi tahu oh ternyata pasien tuh ada dan proses sembuhnya ternyata bisa dan ternyata dibayar juga gitu loh, gratis juga sama pemerintah, ada fasilitasnya gitu. Pemerintah. Pemerintah. Jadi memang, jadi memang harus bebas kusta gitu. Jadi dan sebenarnya mungkin yang menyeramkan itu kondisi kusta yang memang sudah mengarah ke arah gangguan saraf yang lebih berat gitu ya. Jadi biasanya ada perubahan bentuk, makanya yang terlihat seram gitu Mbak Ivo, misalnya perubahan bentuk wajahnya gitu, itu ya karena terlambat pengobatan juga, pengobatannya tidak teratur gitu. Jadi lebih kita lebih harusnya dengan kita punya kerabat yang terkena kusta gitu ya, kita lebih memastikan dia minum obat biar tidak mengarah ke arah gangguan fungsi saraf yang lebih berat gitu. Oke, siap. Thank you, dokter. Wah, ini adalah saatnya kita ngobrol ringannya nggak kerasa. Ternyata ngobrol 20 menit, dok. Udah lebih malah ini, mah. Dok, kita saat ini akan umumkan 3 orang pemenang pertanyaan terbaik. Tadi kayaknya ada 5 orang ya yang udah nanya ya. Dokter, silahkan mau pilih pertanyaan yang mana aja, dok. Nanti pemenangnya, sebelum diumumkan nih, biar deg-degan, pemenangnya bisa DM kita di official Dikdok. Silahkan kirim formatnya, nanti aku kasih tahu. Kirimkan nomor handphone kamu melalui DM kita. Yang pemenangnya disebutkan dokter Vini. Saatnya dok umumkan pemenangnya. Nah dulu nih ya Bu.
Seri-seri dulu. Terang-terang dok. Wah seru juga nih. Ya ini ini strategi marketing dok. Yang pertama Serelia Chandra. Wah Dia strategi punya marketing biografi. berhasil banget. Nanti kirimin aja nomor OVO-nya Mbak Ivo. Oke. Terus Minus Kentang. Ya, boleh itu Mbak Ivo. Siapa dok kan pertama Serila, terus yang kedua Minus Kentang boleh. oh, Ninut, oke, Kaninut, oke, terus aku screenshot dulu biar kita nggak kehilangan. Oke, loh, wait, kok malah terkeluar ya? Sorry dok, kok malah di Kepencet, screenshot keluar ya? Aku baru tahu dok, kepencet apa terkeluar? kepencet, kepencet kali apa gimana ya? Nggak tahu deh tadi. Kayaknya gara-gara Tiba-tiba aku aku lagi, screenshot tadi dok, oke. Next, next. iya Kan tadi aku lagi si nyari-nyari. Shirley, si Ninut, terus Eh, boleh Putri Al, Putri Al. oh, yang di atas. Wow, tepuk tangan dulu nih buat yang pemenang. Jadi ada Yeay. 3 orang yang udah dari tadi di atas sudah nanya banyak nih. Ada Kak Sherila underscore Chandra, Kak Ninot Kentang, dan Kak Putri Aal underscore. Nih Dokter Vini baru bagus nih gambarnya. Dokter Vini, terakhir dok, kalau kita nggak ngomongin kusta ya, kayak sebentar judulnya ini kayak jangan ada kusta di antara kita. Bener ya dok ya, kita nggak mau ada lagi kusta di antara kita. Boleh spoiler nggak dok? Angka pasien yang didiagnosis kusta itu sekarang aja sepengetahuan dokter deh, udah berapa sih dok? Ada berapa perkiraan? Eh, kalau di Indonesia ini sih semenjak pandemi kemarin sih sempat turun juga nih Mbak Ivo, karena bisa jadi karena orang nggak kontrol karena takut pandemi. Jadi udah turun sih dari tahun ke tahun kondisi pasien kusta ini sendiri gitu ya, dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi Oke, alhamdulillah sih udah mulai berarti turun. bagus ya dok. Berarti maksudnya ya kayak tadi harapan kita tuh biar nggak ada totally bener-bener nggak ada kusta gitu di antara kita. Mudah-mudahan, amin. Amin. Nah, teman-teman semua, buat yang nggak sempat tanya ke Dokter Vini atau yang memang lagi di Jakarta, mau ngobrol sama Dokter Vini by online dan offline, silahkan. Kemana dok bisa ngubungi Dokter Vini? Boleh kalau online konsultasi nanti ada di link bio aku. Kalau Nah, misalnya langsung offline, kepoin ya Instagramnya. cari di daerah daerah Jakarta aja. Jangan nyari di puskes, rame pasiennya. Iya, iya. Antrinya dok, aduh saya enggak lu enggak deh. Nyari di Tapi online kalau butuh aja. ya mau nggak mau ya dok. Ya benar. Semoga Oke. ketemunya nggak jadi pasien kusta ya. Jadi yang lain jangan. Oke, aduh udah banyak nih teman-teman yang join Dokter Vini. Makasih banyak ya dok ya. Ini episode pertama pembukaan kita. Informasinya mudah-mudahan membantu kayak tadi kita punya program nih nanti 99 lagi ada live Instagram dan mudah-mudahan topik di depannya nanti kita bisa lebih banyak terinformasi. Dokter Vini sehat-sehat. Jangan lupa besok masih kerja ya dok. Jelas. Kita ketemu di lain kesempatan. Teman-teman yang udah join juga, terima kasih untuk pemenangnya. Jangan lupa DM official Dok, nomor telepon OVO-nya. Kalau gitu, Dokter Vini dan saya pamit semuanya. Selamat malam, terima kasih. Dadah. Dadah.